Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah bahwa ketenangan hidup seorang laki-laki adalah dengan pasangan hidupnya. Dan ini ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dua kali mengatakan bahwa ini ayat, wa min ayatihi. Kemudian yang kedua, inna fi dzalika laayat. Di mana dikatakan di antara wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keagungan ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan. Menciptakan kalian berpasang-pasangan. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, menciptakan untuk kalian pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Allah mengatakan litaskunu ila dan tidak mengatakan litaskunu ma'a. Artinya begitu butuhnya seorang laki-laki kepada wanita, bahwa tidak akan mendapatkan rasa sakinah, ketenangan hidupnya kecuali dengan pasangan hidupnya. Ini sunnatullah al-wajil ard. Ya. Sunnatullah di muka bumi ini, bahwa sebahagia, sesempurna apapun seorang anak manusia, ketika belum dengan pasangan hidupnya maka tidak akan merasakan ketenangan. Dari sinilah yang harus kita syukuri, bagaimana untuk kemudian kita berbaik-baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap para istriku. Maka tentunya kita menginginkan yang terbaik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan, yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya. Maka ini Rasulullah memberikan bimbingan untuk bagaimana kita berbaik-baik dengan mereka. Fastausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah dengan para wanita itu kepada para wanita dengan baik-baik. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Mereka tercipta dari tulang rusuk. Maka dalam hal ini tentunya adalah bagaimana sebuah rumah tangga tiada lain adalah untuk mencari kebahagiaan, bukan sekedar kesenangan. Ya, beda antara senang dengan bahagia. Ya, mencari kebahagiaan, sa'adah. Maka kebahagiaan hidup, dan ini tentunya juga bukan sekedar hanya dunia saja, tapi bagaimana bisa sampai nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana teladan Nabi alaihi salatu wassalam dengan para istrinya, untuk kemudian ada ta'awun. Meskipun seorang laki-laki adalah sebagai qawam, sebagai pimpinan kepala rumah tangga, namun demikian namanya manusia terkadang terpeleset, terkadang tersalah, terkadang ada khilaf. Maka di sini peranan kita harus mengakui peranan para istri ini, karena betapa banyak orang-orang besar, orang-orang besar ini mereka tidak lepas dari para jasanya para wanita. Al-Imam Syafi'i, siapa di belakang beliau? Ibunya. Al-Imam Al-Bukhari, siapa di belakang beliau? Ibunya. Dan Imam Ahmad, siapa di belakang beliau? Ibu dan istrinya. Dan begitu banyak. Dari kalau kita melihat sejarahnya para ulama-ulama besar, ternyata di balik kebesaran mereka adalah ada nama-nama yang terlupakan, orang-orang yang terlupakan. Mereka lah para wanita yang tentunya kita berharap demikian pula dari para istri kita juga demikian, menjadi istri-istri yang saleh, istri-istri yang salihah, yang tentunya seperti apa yang diharapkan dalam Al-Quran. Ya, tentunya untuk kita bagaimana ta'awun yang baik, kerjasama yang baik dalam sebuah rumah tangga untuk menggapai satu kebahagiaan. Satu contoh saja, seorang Nabi alaihi salatu wassalam dalam kisah di Hudaybiyah, tatkala Rasulullah merintahkan kepada para sahabat untuk segera tahallul karena terhalang dari melanjutkan ibadah umrahnya di Hudaybiyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepada para sahabat untuk tahallul.
maka tidak ada satupun dari para sahabat yang bergeming. Kemudian beliau masuk kepada istrinya Ummu Salamah sembari agak kesal. Maka kemudian istrinya Ummu Salamah yang mengingat, ya Rasulullah, keluarlah, ambil sembelihanmu, panggil tukang cukurmu. Rasulullah menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya ini. Keluar beliau, mengambil kambingnya disembelih, kemudian memanggil tukang cukurnya. Spontan setelah itu kemudian mereka pun berebut dengan apa yang Rasulullah SAW inginkan kepada para sahabat untuk tahallul. Maka disinilah kita lihat seorang Rasul alaihi salatu wassalam seperti itu untuk memberikan untuk kita juga tidak terlalu egois. Dan peranan wanita adalah bagaimana mengingatkan agar suaminya juga jangan kebablasan. Khususnya suami-suami yang nun sewu atau gaul, ya, kadang-kadang kebablasan, ya, maka ini pentingnya juga bagi para wanita untuk banyak mengingatkannya. Meskipun juga demikian, para wanita sendiri pun juga mesti juga diingatkan, ya. Karena mereka juga, kita lihat Allah mengatakan dalam ayatul dain, ya, di akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Maka hendaknya mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Jika tidak ada, maka satu orang laki-laki dan dua orang wanita, agar tatkala yang satunya lupa, yang satunya mengingatkan. Ini juga menunjukkan bahwa wanita pun juga di antara sifat mereka juga pelupa. Maka ini juga saling tadzkir. Dan Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan, tadzkir ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan dasar inilah untuk bagaimana seorang suami bisa berbaik-baik dan bisa menerima, dan bagaimana menjadikan istrinya adalah sebagai partner diskusi yang baik dalam rumah tangganya, untuk tidak egois, untuk tidak menang sendiri, tapi bagaimana menjadikan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di situ ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya sampai di dunia. Kalau sering kita dengar dalam walimah ada sampai kakek-kakek, nenek-nenek, maka tidak hanya sampai itu saja, bahkan sampai nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama. Itu yang tentunya diharapkan. Bagaimana perhatian Al-Quran, bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wassalam untuk rumah tangga itu adalah selalu terjaga dengan baik dan dihindarkan dari bisikan-bisikan syaitan yang tentunya menginginkan untuk yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, senantiasa menginginkan untuk memisahkan bagaimana antara seorang suami dengan pasangan hidupnya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Itu barangkali sedikit, mudah-mudahan tadzkir memberikan manfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wafaqana Allahu wa iyyakum ila kulli khairin min as-salah wa thabbatana al-islam ala sunnah innahu waliyyu dzalika al-qadir alaihi wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.